Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Herlina Sari Rahayu dari S1 Keperawatan 7B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa jurnal tentang nutrisi untuk pasien kritis. Untuk memenuhi tugas keperawatan kritis, dosen pengampu yaitu Pak Danang Triyudoyono. Jurnal 1, Jurnal Nasional, peneliti Irwan dan Suwarman. Tahun peneliti tahun 2020. Judul jurnalnya yaitu Nutrisi Enteral pada Pasien dengan Ventilator. Metode penelitian, metode yang digunakan adalah dengan melakukan penelusuran kepustakaan terkait atas artikel ilmiah hasil penelitian mengenai nutrisi enteral pada pasien sakit kritis dengan ventilator. Waktu penelitian 3 Februari 2020, tempat penelitiannya yaitu ICU. Untuk jumlah respondennya 894 dengan 75% diantaranya adalah pasien ICU. Kriteria responden pasien dengan ventilator, pasien intervensi, pasien kontrol yang menjalani protokol standar dengan kecepatan per jam yang konstan 92,9% versus 8,9%, P sama dengan 0,01. Selanjutnya yaitu instrumen atau alat ukur yang digunakan jurnal ini yaitu SCCM atau ASPN, European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Cara pengumpulan data yaitu dengan melakukan penelusuran kepustakaan terkait atas artikel ilmiah hasil penelitian mengenai nutrisi enteral pada pasien sakit kritis dengan ventilator. Untuk hasil dan pembahasan yaitu hasil penelitian ini mengenai nutrisi enteral pada hasil ventilator, kesimpulannya yaitu rekomendasi berdasarkan SCCM atau ASPN dapat diberikan total energi harian 2530 kcal atau kilo per berat badan dengan komponen protein 1,2 sampai 2 gram per kilo berat badan. Pemberian nutrisi sesuai dengan protokol per institusi dapat berupa volume, basic, feeding, atau tropik. Untuk kelebihan jurnal, di dalam jurnal terdapat hasil yang valid yaitu rute pemberian nutrisi per enteral merupakan pilihan pada pasien yang dirawat dengan ventilator. Jika saluran cerna pasien berfungsi dengan baik, dalam jurnal juga terdapat pembahasan yang spesifik dan mudah dimengerti dan menggunakan metode yang mudah dipahami. Untuk kekurangan jurnal, pada jurnal tidak menampilkan kriteria responden yang lebih spesifik dan tidak melakukan pengukuran tanda-tanda vital saat melakukan penelitian. Pembanding di dalam jurnal tidak disebutkan judulnya, hanya saja tahunnya. Untuk rekomendasinya yaitu, sebaiknya jurnal dilengkapi pada kriteria responden yaitu kriteria umur yang lebih spesifik, diagnosis, dan tanda-tanda vital pasien. Praklinis harus terus melakukan telah literatur terbaru terkait perkembangan terapi nutrisi enteral yang senantiasa terus berkembang dalam 1 dekade terakhir. Perlu diperbanyak penulisan ilmiah mengenai terapi nutrisi pada pasien kritis agar dapat memberikan informasi tentang pentingnya terapi nutrisi. Selanjutnya yaitu jurnal kedua. Jurnal kedua ini sendiri yaitu jurnal internasional. Peneliti Chinyu Weiguo and Weigu. Tahun peneliti tahun 2019. Judul Epidemiological Study on the Status of Nutrition Support Therapy by Emergency Physician in China. Untuk metode penelitiannya yaitu metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu menggunakan metode kuesioner yang dibagikan kepada dokter yang berada di ruang ICU. Untuk waktu penelitiannya yaitu tanggal 27 Juni 2019, tempat penelitiannya ICU Emergency Branch of the China. Untuk jumlah respondennya sendiri yaitu 527 responden. Kriteria respondennya pasien dengan gangguan kesadaran dan kekurangan gizi. Pasien memiliki gula darah lebih tinggi dari 8, mmol per liter selama terapi dukungan nutrisi. Untuk instrumen alat ukurnya, alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner. Cara pengumpulan datanya yaitu kuesioner dikirim ke rumah sakit yang berpartisipasi melalui
80 and diisi oleh dokter darurat penuh waktu di setiap rumah sakit. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 20,0 perangkat lunak. Semua data dinyatakan sebagai rata-rata standar penyimpanan median rentang intertertil atau presentase jika sesuai. Hasil dan pembahasan. Malnutrisi pada pasien gawat darurat mungkin memicu pemburukan penyakit primer dan meningkatkan komplikasi. Itu juga memperpanjang rata-rata masa tinggal di rumah sakit dan meningkatkan biaya pengobatan. Dan sebelumnya, dokter darurat harus memperhatikan untuk risiko gizi awal pasien dan memberikan nutrisi mendukung mereka yang membutuhkannya, yang akan bermanfaat bagi pasien, pemulihan dan mengurangi komplikasi. Di masa depan, darurat dukungan nutrisi harus difokuskan pada pasien lanjut kurang gizi darurat khususnya. Akhirnya perkembangan pelatihan standar dan dukungan gizi darurat tim diperlukan untuk terapi dukungan nutrisi darurat. Untuk kelebihan jurnalnya yaitu jurnal menampilkan kriteria responden yang spesifik atau dengan jelas. Jurnal juga menampilkan metode dan alat-alat yang digunakan dalam penelitian dengan lengkap. Kekurangan jurnal. Hasil jurnal tidak spesifik atau tidak jelas sehingga dalam pembacaan hasil jurnal menjadi terkendala. Untuk rekomendasinya yaitu seharusnya hasil jurnal dipaparkan secara spesifik lagi sehingga dapat dimengerti bagi pembaca. Seperti keterangan-keterangan penggunaan angka. Dokter ahli darurat harus memperhatikan risiko gizi awal pasien dan memberikan dukungan gizi pada mereka yang membutuhkannya, yang akan menguntungkan pemulihan pasien dan mengurangi komplikasi. Di masa depan, dukungan nutrisi darurat harus difokuskan pada pasien lansia dengan gizi buruk darurat khususnya. Sekian presentasi dari saya tentang analisa jurnal nutrisi pada pasien kritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.